Assalamualaikum sahabat channel Jendela Khazanah. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Bayangkan, sebuah kerajaan yang dulu berdiri teguh kini harus menghadapi ancaman yang datang dari luar, sebuah peperangan yang menguji kebijaksanaan dan keteguhan hati. Inilah kisah Ratu Balqis, pemimpin hebat dari kerajaan Saba, yang harus menghadapi takdir besar dan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di kerajaan Saba, suasana hari itu penuh dengan ketegangan. Ratu Balqis, yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, duduk di atas singgasana kerajaan, memikirkan nasib rakyatnya. Berita buruk datang silih berganti. Musuh dari kerajaan tetangga semakin mendekat. Mereka menginginkan tanah subur yang melimpah yang dimiliki Saba, dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka jika tidak ada langkah yang tegas diambil. Namun, meskipun musuh datang dengan kekuatan yang lebih besar, Ratu Balqis tetap tenang. Ia tahu bahwa kepemimpinan bukan hanya soal berperang. Kepemimpinan adalah soal keputusan bijak yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menjaga kehormatan bangsa. Dia memerintahkan para jenderal dan penasihatnya untuk merancang strategi terbaik, tetapi juga membuka pikiran untuk kemungkinan lain. Salah satunya adalah perdamaian. Saba adalah kerajaan yang kaya dan makmur, dengan kota-kota yang indah dan tanah yang subur. Namun, kerajaan ini juga menghadapi ujian besar. Tiba-tiba, datang tawaran perdamaian dari kerajaan yang lebih kuat, sebuah kerajaan yang jauh di timur. Ratu Balqis merasa ragu. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak besar. Apakah perdamaian itu adalah jalan terbaik, atau justru jebakan yang dapat mengancam keselamatan rakyatnya? Setelah menerima surat dari Raja Kerajaan Timur, Ratu Balqis tidak langsung terburu-buru untuk mengambil keputusan. Tawaran perdamaian itu datang dengan harapan bahwa kedua kerajaan bisa bekerja sama dalam hal perdagangan, pertanian, dan keamanan. Tetapi, ada sebuah bayangan gelap yang mengiringi tawaran itu. Apakah Raja Timur benar-benar menginginkan perdamaian, atau ada agenda tersembunyi di balik tawaran itu? Ratu Balqis memutuskan untuk memanggil penasihat dan jenderal kerajaan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka berkumpul di ruang pertemuan istana yang besar, di mana suasana penuh dengan ketegangan. Ratu Balqis duduk di singgasana, matanya tajam, tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, tetapi hatinya penuh dengan keraguan. Raja Timur menawarkan perdamaian dan kerjasama, ujar Syahri, salah seorang penasihat militer Saba. Namun kita harus berhati-hati, Ratu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik tawaran itu. Apakah kita siap untuk menggantungkan nasib kita pada kerajaan yang belum kita kenal dengan baik? Ratu Balqis mengangguk. Kita tidak bisa hanya melihat tawaran ini dari satu sisi. Perdamaian adalah tujuan kita, tetapi kita juga harus menjaga kehormatan dan kedaulatan Saba. Kita telah berjuang keras untuk membangun kerajaan ini, dan kita tidak bisa mengorbankannya begitu saja. Syahri dan para penasihat lainnya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa Ratu Balqis selalu berpikir panjang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namun, ketegangan yang semakin meningkat membuat mereka merasa bahwa keputusan ini harus segera diambil. Ratu Balqis memerintahkan agar utusan dari kerajaan timur diundang untuk berbicara langsung. Ia ingin memahami lebih dalam apa yang sebenarnya diinginkan oleh Raja Timur. Tawaran perdamaian itu bukan hanya tentang menghindari perang, tetapi juga tentang masa depan Saba. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan apakah kerajaan mereka akan tetap berdiri kokoh atau runtuh. Hari itu, utusan dari kerajaan timur tiba di Saba. Seorang pria berpakaian rapi, dengan wajah yang tenang namun penuh misteri, membawa surat resmi dari raja. Setelah disambut dengan hormat, utusan itu dibawa ke ruang pertemuan istana, tempat di mana Ratu Balqis akan mengajukan pertanyaan yang telah lama menggelayuti pikirannya. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari kerajaan kami? Tanya Ratu Balqis dengan suara tegas namun penuh kewaspadaan. Kenapa sekarang Anda datang menawarkan perdamaian setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan kami? Utusan itu tersenyum kecil. Raja, kami percaya bahwa perdamaian adalah jalan terbaik untuk semua pihak. Kami ingin membangun hubungan yang saling menguntungkan antara kedua kerajaan. Kami ingin saling berdagang, saling bertukar pengetahuan, dan menjaga kedamaian di kawasan ini. Ratu Balqis mendengarkan dengan seksama, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Tapi kenapa sekarang?
Ulangnya. Kenapa bukan sejak dulu, ketika kami masih dalam kondisi yang lebih kuat? Utusan itu hanya mengangguk, tampak tidak terganggu oleh pertanyaan tersebut. Kerajaan Timur telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami kini lebih kuat dan lebih siap untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan Anda. Kami percaya ini adalah saat yang tepat untuk memperbaharui hubungan ini. Meskipun penjelasan itu terdengar logis, Ratu Balkis merasa ada yang tidak beres. Apakah ini benar-benar untuk kebaikan Sabah? Atau ada niat tersembunyi di balik semua ini? Mungkin Raja Timur berencana untuk menguasai lebih banyak wilayah dengan cara yang halus, tanpa harus menumpahkan darah. Utusan itu akhirnya meninggalkan istana, dan Ratu Balkis kembali berdiskusi dengan penasihat-penasihatnya. Hanya beberapa jam setelah pertemuan tersebut, ia memutuskan untuk mengirimkan utusan balasan. Keputusan itu jelas. Ratu Balkis memutuskan untuk bertemu dengan Raja Timur secara langsung, untuk menyelidiki lebih dalam mengenai tawaran itu dan mengukur niat sejatinya. Namun, di saat yang sama, Ratu Balkis juga mempersiapkan Sabah untuk segala kemungkinan. Jika Raja Timur benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi jika ada niat jahat, Sabah harus siap melindungi dirinya. Perang bukanlah jalan yang diinginkan, tetapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan kerajaan, maka Sabah akan siap berjuang. Perjalanan menuju keputusan ini tidak mudah, tetapi Ratu Balkis tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus penuh dengan pertimbangan. Terkadang, menjadi pemimpin bukan hanya tentang memilih jalan yang mudah, tetapi tentang memilih jalan yang benar, meskipun penuh dengan tantangan. Ratu Balkis akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan Raja Timur. Keputusan itu diambil setelah banyak pertimbangan yang mendalam. Tidak ada jalan lain selain berhadapan langsung dengan sang raja untuk mengetahui niat sejatinya. Sebuah perjalanan jauh harus ditempuh untuk mencapai kerajaan Timur. Ratu Balkis mempersiapkan diri dengan hati-hati, karena pertemuan ini akan menentukan nasib kerajaan Sabah. Malam sebelum keberangkatan, Ratu Balkis memandang bintang-bintang di langit yang cerah. Hatinya penuh dengan keraguan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Sabah berada di ambang perubahan, dan segala sesuatu yang telah mereka bangun bisa saja hancur dalam sekejap jika keputusan yang salah diambil. Di balik perasaan cemasnya, ia mencoba untuk tetap tenang. Namun, ketegangan itu terus menghantui setiap langkahnya. Pagi-pagi sekali, Ratu Balkis berangkat dengan iring-iringan pasukan yang terlatih, membawa seluruh delegasi Sabah. Tujuannya jelas, untuk menegosiasikan perjanjian dengan Raja Timur, tetapi juga untuk memantau apakah ada agenda tersembunyi di balik tawaran perdamaian tersebut. Perjalanan panjang ini penuh dengan tantangan, namun Ratu Balkis dan rombongannya tetap melangkah dengan keyakinan. Setiap desa yang mereka lewati, setiap orang yang melihat mereka, tahu bahwa ini adalah perjalanan penting untuk kerajaan mereka. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di kerajaan Timur. Disinilah pertemuan yang sangat ditunggu itu akan berlangsung. Kerajaan Timur tampak megah dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan luas, namun ada sesuatu yang terasa berbeda dari suasana di sana. Meskipun tampak damai, Ratu Balkis merasakan ketegangan yang tersembunyi di balik gemerlapnya istana kerajaan tersebut. Apakah ini hanya persepsi atau memang ada yang tak beres? Ketika Ratu Balkis tiba di istana, ia disambut dengan penuh hormat oleh Raja Timur dan para pejabat istana. Raja Timur, seorang pria dengan rambut putih panjang dan wajah yang penuh karisma, tampak seperti seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi mata tajamnya menyimpan banyak rahasia. Mereka saling bertukar salam, namun Ratu Balkis tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada lebih banyak hal yang sedang terjadi daripada yang tampak di permukaan. Raja Timur mempersilakan Ratu Balkis untuk duduk, dan pertemuan pun dimulai. Ratu Balkis, saya sangat menghargai kedatangan Anda. Saya percaya ini adalah momen bersejarah bagi kedua kerajaan kita, ujar Raja dengan suara dalam yang penuh wibawa. Tujuan kami sederhana. Kita ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan kedamaian di kawasan ini. Ratu Balkis mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Kami datang dengan niat yang sama, jawabnya. Namun, saya ingin tahu lebih dalam tentang tawaran ini. Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari Sabah? Dan mengapa Anda memilih waktu ini untuk mengajukan perdamaian? Raja Timur tersenyum samar. Kami percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat. Kerajaan kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kami merasa bahwa kerjasama ini akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak.
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa sekarang, setelah sekian lama. Jawabannya adalah karena kami ingin memastikan bahwa perdamaian yang kami tawarkan adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, meskipun kata-kata raja terdengar meyakinkan, Ratu Balkis masih merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan. Ia tahu bahwa di dunia politik, kata-kata seringkali lebih tajam daripada pedang. Kerajaan Timur mungkin memiliki niat baik, tetapi apakah niat itu benar-benar untuk kepentingan Sabah? Atau apakah mereka hanya ingin menguasai lebih banyak wilayah dengan cara yang lebih halus? Perbincangan berlanjut dengan penuh kecermatan. Ratu Balkis menanyakan berbagai detail tentang perjanjian yang ditawarkan, termasuk bagaimana kerjasama tersebut akan berjalan, apa manfaat yang akan diterima kedua kerajaan, dan yang paling penting, apa yang harus diberikan Sabah sebagai imbalannya. Raja Timur menjawab dengan lugas, tetapi setiap jawaban tampaknya semakin menimbulkan kecurigaan di hati Ratu Balkis. Hari itu, pertemuan berakhir tanpa ada keputusan yang diambil. Ratu Balkis kembali ke tempat penginapannya dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa meskipun tawaran perdamaian ini menggiurkan, ia tidak bisa sembarangan membuat keputusan. Banyak yang harus dipertimbangkan, dan Sabah tidak bisa berkompromi dengan keamanannya hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Ratu Balkis merenung dalam-dalam. Di satu sisi, perdamaian adalah harapan bagi rakyatnya, tetapi di sisi lain, itu bisa menjadi jebakan yang mengorbankan masa depan Sabah. Sebagai pemimpin, ia harus bijaksana dalam menghadapi godaan tersebut. Apa yang seharusnya dia lakukan? Pada malam hari, Ratu Balkis mengumpulkan penasihat-penasihatnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Mereka merancang strategi dan mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sabah tidak boleh terburu-buru. Keputusan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, Ratu Balkis bangun dengan perasaan cemas. Keputusan yang akan ia ambil dalam beberapa hari ke depan akan mengubah arah kerajaan Sabah untuk selamanya. Ia tahu bahwa tak ada tempat untuk keraguan di tengah perjalanan ini. Meskipun tawaran perdamaian dari Raja Timur terdengar menguntungkan, ia harus mempertimbangkan segala resiko yang mungkin ada. Kerajaan Sabah tidak hanya mempertaruhkan keberlanjutan politik, tetapi juga masa depan rakyatnya. Pada siang hari, Ratu Balkis memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar istana kerajaan Timur. Ia ingin merasakan atmosfer tempat tersebut dan mencari petunjuk yang dapat membantu mengungkap kebenaran. Ditemani oleh beberapa penasihatnya, Ratu Balkis mengamati dengan teliti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bangunan megah dan taman-taman indah menyembunyikan perasaan tegang yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya biasa saja, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Ratu Balkis. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sangat bijaksana. "Tuan Putri, Anda tampaknya bingung," kata wanita itu dengan suara lembut, namun penuh makna. Terkadang, hal-hal yang tampak sempurna di permukaan menyimpan bahaya yang tersembunyi. Ratu Balkis terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana wanita itu bisa tahu perasaannya, tetapi ada sesuatu yang dalam kata-kata itu. Ia berhenti dan mendekati wanita tersebut. "Apa maksud Anda?" tanya Ratu Balkis dengan hati-hati. Wanita itu tersenyum penuh misteri. "Kerajaan Timur mungkin menawarkan perdamaian, tapi perhatikanlah baik-baik. Mereka tidak memberi Anda sesuatu tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Semua ini ada harga yang harus dibayar, dan Anda harus tahu apakah harga itu sesuai dengan apa yang ingin Anda capai. Jangan hanya melihat tawaran mereka, lihatlah apa yang tersembunyi di baliknya." Ratu Balkis merasa ada sesuatu yang sangat dalam dari perkataan wanita itu. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak terlihat jelas oleh mata biasa. Apa yang dimaksud wanita itu dengan harga yang harus dibayar? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kerajaan Timur? Setelah pertemuan dengan wanita itu, Ratu Balkis kembali ke istana dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Ia tahu bahwa dirinya harus melakukan lebih banyak penyelidikan. Sejak kedatangannya, ia mulai merasakan ada ketidakberesan yang disembunyikan oleh kerajaan Timur. Meskipun raja dan para pejabatnya menunjukkan sikap ramah dan terbuka, perasaan Ratu Balkis mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Pada malam harinya, Ratu Balkis mengadakan pertemuan tertutup dengan para penasihat terbaiknya. Mereka membahas berbagai kemungkinan mengenai apa yang bisa terjadi jika perjanjian ini disetujui. "Ratu, kami telah mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kerajaan Timur," kata salah satu penasihat.
Raja Timur mungkin tidak menceritakan seluruh kebenaran. Kami mendengar desas-desus bahwa dia sedang berusaha mengumpulkan kekuatan besar di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sabah. Mungkin ini adalah langkah awal untuk memperluas kekuasaannya. Informasi ini membuat Ratu Balkis semakin terkejut. Jika benar adanya, tawaran perdamaian ini bisa saja menjadi langkah pertama untuk meraih kekuasaan lebih besar melalui cara yang lebih licik. Sabah tidak hanya berisiko kehilangan kekuatan militer, tetapi juga akan kehilangan kontrol atas tanah dan wilayah yang sangat penting bagi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ratu Balkis dengan suara rendah, tetapi penuh ketegasan. Para penasihat saling bertukar pandang. Salah seorang dari mereka, seorang jenderal militer yang berpengalaman, berkata, "Ratu, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kerajaan Sabah harus bertahan, apapun yang terjadi. Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam tipu daya mereka." Ratu Balkis merenung dalam-dalam. Kerajaannya telah mengalami banyak tantangan, namun tidak pernah seperti ini, sebuah ancaman yang datang dengan tampilan perdamaian yang menipu. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, dan ia harus memastikan bahwa Sabah tetap utuh dan berdiri kokoh, tanpa harus kehilangan martabatnya. Pagi berikutnya, Ratu Balkis memutuskan untuk menemui Raja Timur sekali lagi. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib kerajaan mereka. Sabah harus tahu dengan pasti apakah tawaran ini adalah jalan menuju perdamaian yang sejati atau sebuah jebakan yang harus dihindari. Ketika ia memasuki ruang pertemuan dengan Raja Timur, suasana terasa semakin tegang. Ratu Balkis menatap mata Raja Timur dengan penuh kewaspadaan. "Raja," katanya dengan suara tegas, "saya ingin kejelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini. Anda mungkin ingin berdamai, tapi apakah ada maksud tersembunyi yang harus kami waspadai?" Raja Timur hanya tersenyum, namun senyumnya tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. "Saya yakin Anda akan menemukan bahwa semua yang kami tawarkan adalah untuk kebaikan bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ratu." Namun, kata-kata Raja Timur hanya membuat Ratu Balkis semakin curiga. Ada sesuatu yang tidak beres di balik kata-katanya. Ratu Balkis sudah memutuskan, ia harus menggali lebih dalam lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ketegangan di kerajaan Sabah semakin terasa. Ratu Balkis telah mendalami setiap langkah yang diambil Raja Timur dan mulai mempersiapkan langkah besar untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pertemuan-pertemuan diplomatik yang penuh basa-basi. Kerajaan Sabah harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk ancaman yang datang dengan wajah damai. Pada suatu malam, setelah pertemuan terakhir dengan Raja Timur, Ratu Balkis memerintahkan kepada salah seorang penasihat kepercayaannya, yang juga seorang ahli spionase, untuk menyelidiki lebih dalam tentang kerajaan Timur. Ia ingin mengetahui segala sesuatu yang mungkin disembunyikan, terutama terkait dengan pasukan dan sumber daya yang dimiliki oleh raja tersebut. Penasihat itu, seorang pria bernama Kahel, dikenal sebagai orang yang sangat cerdik dan bisa menyusup ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. "Kahel, saya ingin kamu mencari tahu segala hal yang tidak diceritakan oleh Raja Timur. Fokuskan perhatianmu pada kekuatan militernya, dan lihat apakah ada tanda-tanda niat buruk. Lakukan ini tanpa sepengetahuan siapapun," perintah Ratu Balkis dengan nada serius. Kahel mengangguk dengan hormat. "Saya akan melaksanakan perintah Anda, Ratu. Anda bisa percaya pada saya." Ratu Balkis melihat Kahel pergi dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa hanya dengan menemukan kebenaran, ia bisa membuat keputusan yang benar untuk masa depan kerajaan Sabah. Hati Ratu Balkis gelisah, namun ia tidak punya pilihan selain berbuat sebaik mungkin untuk melindungi rakyat dan tanah airnya. Beberapa hari kemudian, Kahel kembali dengan laporan yang mengejutkan. "Ratu, saya telah berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting. Ternyata, Raja Timur sedang menyusun kekuatan militer yang sangat besar di wilayah yang berbatasan langsung dengan kerajaan kita. Mereka sedang membangun benteng pertahanan baru dan menggali saluran-saluran bawah tanah untuk mengatur jalur pasokan yang lebih cepat." Mendengar laporan itu, jantung Ratu Balkis serasa berhenti sejenak. "Apa maksudnya ini?" tanya Ratu Balkis dengan suara serak. Jadi, Raja Timur tidak hanya berniat untuk berdamai, tetapi sedang mempersiapkan perang secara diam-diam. Kahel mengangguk. "Ya, Ratu. Saya juga mendengar bahwa Raja Timur sedang menghubungi beberapa kerajaan tetangga yang lebih kecil dan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari mereka.
Dia sepertinya berencana untuk melancarkan serangan besar-besaran, tetapi dengan cara yang lebih licik. Semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk memperluas wilayahnya. Kabar itu sangat mengguncang Ratu Balkis. Apa yang semula tampak seperti sebuah tawaran perdamaian kini berubah menjadi sebuah konspirasi yang membahayakan eksistensi kerajaan Sabah. Raja Timur telah berbohong kepada mereka, berpura-pura ingin berdamai, tetapi di balik itu semua, ia tengah merencanakan untuk memperluas kekuasaannya dengan cara yang halus. Ia berencana untuk menggunakan kedamaian sebagai kedok untuk menipu dan mengelabui kerajaan Sabah agar tidak siap ketika serangan itu datang. Ratu Balkis harus segera bertindak. Kerajaan Sabah tidak bisa lagi menunggu dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman ini, tetapi dengan cara yang cerdas dan strategis. Perang bukanlah pilihan yang diinginkan, namun kadang-kadang itu adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan keberlangsungan dan kehormatan suatu kerajaan. Pada malam itu juga, Ratu Balkis mengumpulkan seluruh penasihat dan jenderal untuk merancang strategi. Di dalam ruang pertemuan yang hening, hanya suara api yang cerakling yang terdengar di sudut ruangan. Para penasihat bekerja keras untuk menyusun langkah-langkah yang tepat. Mereka mulai merencanakan penguatan pertahanan Sabah, memastikan bahwa pasukan mereka siap jika tiba-tiba serangan itu datang. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Ratu Balkis. Meskipun ancaman dari Raja Timur semakin jelas, ia masih merasa ada ketidakberesan lain yang belum terungkap. Mengapa Raja Timur memilih untuk menyerang secara diam-diam? Mengapa ia tidak langsung menunjukkan niat jahatnya sejak awal? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tersembunyi di balik tabir kedamaian yang dibuat-buat. Keputusan Ratu Balkis untuk bertindak tegas semakin mantap, tetapi ia juga tahu bahwa dalam perang, kekuatan militer bukan satu-satunya faktor penentu. Keputusan politik, aliansi strategis, dan pemahaman tentang musuh sangat penting. Ia harus menyiapkan Sabah untuk menghadapi semua kemungkinan, bahkan jika itu berarti perang terbuka dengan kerajaan Timur. Sementara itu, suasana di dalam istana kerajaan Timur semakin terasa mencekam. Ratu Balkis bisa merasakan bahwa waktu semakin sempit. Meskipun kerajaan Sabah kini mulai memperkuat pertahanannya, Raja Timur tentu saja sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Sebuah perang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga pikiran yang tajam, dan Ratu Balkis tahu bahwa ia harus lebih cerdik dari musuhnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai niat sebenarnya dari Raja Timur, Ratu Balkis tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk ragu. Keputusan yang harus diambil akan menentukan kelangsungan hidup kerajaan Sabah. Mereka sudah berada di ambang perang, dan jika mereka tidak bersiap dengan baik, seluruh kerajaan bisa terancam. Namun, yang lebih penting, ia harus menjaga kehormatan Sabah. Perdamaian yang ditawarkan oleh Raja Timur hanya sebuah kedok untuk menipu dan menguasai. Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat dan jenderalnya sekali lagi. Kali ini, pembicaraan mereka lebih serius. Raja Timur telah menunjukkan wajah aslinya, kata Ratu Balkis dengan suara yang tegas. Tawaran perdamaian itu adalah tipu daya. Kita harus bersiap menghadapi serangan yang datang. Tetapi kita tidak hanya akan bertahan, kita akan melawan dengan cara yang lebih cerdas. Seorang jenderal tua, yang sudah banyak makan asam garam dalam peperangan, berkata, "Ratu, kita memiliki keunggulan geografis. Kita bisa menggunakan medan di sekitar kerajaan kita untuk memperlambat pasukan musuh, mempersulit mereka untuk menyerang." "Benar," jawab Ratu Balkis. "Kita juga harus memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka harus tahu bahwa jika kita jatuh, mereka akan menjadi target berikutnya. Kita akan mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan itu, meminta mereka untuk bergabung dalam menghadapi Raja Timur." Namun, Ratu Balkis juga tahu bahwa kekuatan aliansi saja tidak cukup. Mereka harus memiliki strategi yang lebih dalam untuk menggagalkan rencana Raja Timur. Kita harus menggali lebih dalam, mencari tahu kapan mereka akan mulai bergerak. Jika kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang waktu serangan mereka, kita bisa mengatur serangan balasan yang tak terduga, kata Ratu Balkis dengan penuh perhitungan. KHL, penasihat yang telah menyusup ke kerajaan Timur sebelumnya, kini kembali dengan laporan yang lebih rinci. "Ratu, saya berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut," katanya dengan suara rendah, menghindari perhatian dari orang lain. Raja Timur telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak dalam waktu dekat. Mereka akan menyerang dari dua arah, dari timur dan selatan. Ini adalah upaya untuk mengepung kita dan memaksa kita menyerah dengan cepat. Informasi itu menambah keyakinan Ratu Balkis.
Serangan yang akan datang semakin dekat, dan ia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Namun, meskipun ancaman itu nyata, Ratu Balkis juga menyadari bahwa jika mereka menyerang terlebih dahulu, mereka akan memberi musuh alasan untuk menyerang lebih cepat. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan pertahanan terbaik yang pernah ada. Siapkan pasukan kita untuk pertahanan, perintah Ratu Balkis kepada para jenderalnya. Kita akan menggunakan semua kekuatan kita di medan perang. Namun, kita juga harus menjaga kedamaian di dalam hati kita. Meskipun musuh kita berusaha mengguncang kita, kita akan berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Ratu Balkis dan para penasihatnya bekerja tanpa henti untuk merancang pertahanan yang sempurna. Mereka memanfaatkan setiap kemungkinan yang ada, memperkuat benteng, menambah jumlah pasukan, dan menyusun strategi untuk menghadapi serangan Raja Timur. Sabah harus bertahan, namun mereka tidak akan menyerah begitu saja. Di sisi lain, Raja Timur semakin tidak sabar. Pasukannya siap untuk bergerak, dan waktu yang mereka tunggu-tunggu semakin dekat. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka yakin akan dapat mengalahkan Sabah dalam waktu singkat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ratu Balkis juga sedang mempersiapkan kejutan besar bagi mereka. Malam hari sebelum serangan dimulai, Ratu Balkis berdiri di puncak istana, memandang ke arah perbatasan kerajaan Sabah. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, dan di sana ia berdiri, seperti batu karang yang kokoh di tengah samudera yang ganas. Tugasnya tidak hanya untuk melindungi kerajaan, tetapi juga untuk melindungi masa depan rakyatnya. Ratu Balkis tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika pertempuran ini harus terjadi, maka Sabah harus menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Pagi harinya, Ratu Balkis memutuskan untuk menyampaikan pidato kepada rakyatnya. Di hadapan ribuan rakyat Sabah, ia berdiri dengan kepala tegak, menyampaikan kata-kata yang penuh semangat. "Saudaraku, bangsa Sabah yang saya cintai," kata Ratu Balkis, "kita telah dipilih untuk melangkah di jalur yang penuh ujian. Musuh kita bersembunyi di balik topeng perdamaian, tetapi kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah takut. Kita akan berdiri teguh, bersama-sama, dan kita akan melawan segala bentuk penindasan. Kita bukan hanya melawan pasukan, tetapi kita melawan ketidakadilan yang datang dari segala penjuru." Rakyat Sabah menyambut pidato itu dengan sorakan dan tepuk tangan. Semangat mereka membara, dan meskipun ketegangan di luar sana semakin mengancam, hati mereka tetap teguh. Sabah tidak akan pernah menyerah. Dengan semangat yang baru, Ratu Balkis memimpin pasukannya untuk mengambil posisi di medan perang. Mereka tahu bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada tekad yang kuat dan strategi yang tepat. Ini bukan hanya perang antara dua kerajaan, tetapi perang untuk keadilan dan untuk masa depan yang lebih baik. Ratu Balkis berdiri di depan pasukannya, pandangannya tajam, penuh tekad. Perang yang mereka persiapkan kini tak bisa dihindari lagi. Kerajaan Sabah, yang penuh kemakmuran dan kedamaian ini, yang pernah dikenal dengan keindahan dan kebijaksanaannya, kini harus menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Musuh yang mengancam datang dengan kekuatan besar, namun Ratu Balkis percaya, dengan persiapan matang, mereka bisa mempertahankan kerajaan ini. Sementara itu, di medan pertempuran, pasukan Raja Timur sudah berada di posisi mereka. Rencana mereka untuk menyerang dari dua arah telah dimulai. Mereka yakin akan dengan mudah mengalahkan pasukan Sabah, yang mereka anggap tidak akan cukup kuat untuk menahan gempuran besar dari mereka. Pasukan Raja Timur bergerak dengan rapi, siap menyapu Sabah dalam waktu singkat. Namun, Ratu Balkis tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia telah mempersiapkan perang ini dengan sangat matang. Seperti yang sudah ia rencanakan bersama para penasihat dan jenderalnya, mereka memanfaatkan keunggulan geografi Sabah. Pegunungan dan hutan lebat di sekitar kerajaan menjadi benteng alami yang bisa digunakan untuk memperlambat pasukan musuh. Mereka juga telah menyiapkan jebakan-jebakan tersembunyi di sepanjang jalur yang akan dilalui musuh. Sabah tidak hanya mengandalkan pertahanan fisik, tetapi juga strategi gerilya. Pasukan Sabah menyebar, bergerak dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyerang pasukan Raja Timur yang lebih besar. Mereka memilih waktu dan tempat yang tepat, menyerang di tengah malam atau saat musuh lengah. Keberanian mereka memberi harapan baru bagi rakyat, yang meskipun ketakutan, tetap bersatu di bawah pimpinan Ratu Balkis. Di sisi lain, Raja Timur tidak tinggal diam. Setelah beberapa serangan pertama, ia mulai merasakan bahwa pasukannya tidak berjalan mulus seperti yang ia rencanakan.
Kejutan demi kejutan dari pasukan Sabah membuat mereka kesulitan. Serangan-serangan mendalam yang dilancarkan oleh Sabah membuat Raja Timur menyadari bahwa mereka bukan hanya menghadapi tentara biasa, tetapi pasukan yang terlatih dengan sangat baik dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas dan penuh keberanian. Namun, Raja Timur juga tahu bahwa waktu terus berjalan. Jika pasukannya gagal untuk menyerbu Sabah dalam waktu yang lebih singkat, maka mereka akan kehilangan momentum, dan serangan balik dari Sabah bisa menjadi ancaman besar. Maka, Raja Timur memutuskan untuk menambah kekuatan pasukannya, mengerahkan lebih banyak tentara dan mempercepat pergerakan mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, Ratu Balkis tetap tenang. Ia tahu bahwa pasukan musuh semakin mendekat dan waktu semakin sempit. Namun, di balik kegelisahan itu, ia percaya bahwa dalam menghadapi ancaman besar, ketenangan dan kecerdikan adalah senjata yang lebih ampuh daripada kekuatan fisik semata. Ratu Balkis memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menghadapi serangan besar yang kemungkinan akan datang dalam beberapa jam mendatang. Mereka memperkuat pertahanan di sekitar benteng dan memastikan bahwa pasukan gerilya Sabah dapat bergerak dengan bebas, menyergap musuh pada saat yang paling menentukan. Di malam hari, di bawah sinar bulan yang temaram, pasukan Raja Timur mulai bergerak dengan lebih agresif. Mereka semakin dekat dengan ibu kota Sabah, dan sepertinya serangan besar-besaran akan segera dimulai. Namun, di balik bayang-bayang, pasukan Sabah sudah menunggu. Serangan gerilya pertama mereka dilakukan dengan sangat rapat dan terkoordinasi. Pasukan Raja Timur terjebak dalam hutan lebat, yang selama ini mereka anggap tidak lebih dari sekadar tempat berlindung. Tiba-tiba, dari balik pohon dan bebatuan, pasukan Sabah menyerang dengan sangat cepat. Raja Timur yang memimpin pasukannya dari garis belakang merasa terkejut melihat pasukannya mulai kewalahan. Mereka tidak siap menghadapi serangan dari segala penjuru. Dalam kekacauan itu, beberapa unit pasukan Raja Timur terpisah dan terjebak di dalam medan yang sulit. Ratu Balkis dan pasukannya tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan besar. Namun, bukan hanya kekuatan pasukan yang harus diandalkan. Ratu Balkis juga tahu bahwa strategi dan pemikiran jangka panjang sangat penting. Saat pasukannya bergerak, ia juga mengirim utusan untuk mengingatkan kerajaan-kerajaan tetangga yang telah berjanji untuk memberikan dukungan. Keberhasilan Sabah dalam mengatasi serangan Raja Timur akan menjadi pesan kuat bagi dunia bahwa kedamaian dan keadilan harus selalu diperjuangkan. Di tengah kegelisahan pasukan Raja Timur yang semakin besar, Ratu Balkis memutuskan untuk melakukan langkah yang berani. Dengan pemikiran tajam, ia tahu bahwa jika ia bisa menggiring pasukan Raja Timur ke tempat yang lebih terbuka dan mudah dijangkau, mereka bisa mengalahkan musuh dengan lebih efektif. Sementara itu, di sisi Raja Timur, kesabaran mulai habis. Pasukannya semakin banyak yang terpisah dan kewalahan. Bahkan, beberapa jenderal yang dahulu sombong mulai mengakui bahwa Sabah jauh lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Ratu Balkis yang cerdik tahu betul bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada pertempuran fisik, tetapi juga pada bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan. Perang ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang mengungkapkan keberanian dan kecerdikan yang tak terduga. Pertempuran semakin memanas. Raja Timur yang awalnya yakin bahwa Sabah akan jatuh dalam waktu singkat mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Pasukan Sabah yang cerdik dan bersemangat membalikkan keadaan dengan taktik gerilya yang menghancurkan formasi musuh. Keberhasilan mereka menggoyahkan pasukan Raja Timur, tetapi Ratu Balkis tahu bahwa kemenangan yang sesungguhnya belum dapat diraih. Di tengah kegemparan itu, Ratu Balkis memimpin pasukannya ke medan pertempuran, terjun langsung untuk mengontrol setiap gerakan dan memastikan setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Keberanian dan ketenangan yang ia tunjukkan memberi semangat luar biasa bagi pasukannya. Semua orang tahu, di balik setiap keputusan yang diambil, ada kebijaksanaan yang tiada tara. Namun, di balik kecerdikan dan keberanian pasukannya, Ratu Balkis sadar bahwa waktu terus berjalan, dan pasukan Raja Timur masih sangat besar. Jika perang ini berlarut-larut, mereka akan kehabisan sumber daya. Waktu menjadi musuh yang semakin mendekat. Ia harus memikirkan strategi baru yang lebih berisiko, namun efektif. Ratu Balkis memanggil Kahel, penasihat yang telah membantunya mendapatkan informasi tentang pergerakan pasukan Raja Timur. Ia tahu bahwa Kahel adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam situasi seperti ini. Kahel, kita butuh cara untuk menghentikan pasukan Raja Timur yang terus bergerak. Kita harus mencari cara untuk melemahkan moral mereka. Kahel menundukkan kepala, berpikir keras. Ratu, ada satu cara.
Kita bisa menyerang titik lemah mereka, para pemimpin dan jenderal mereka. Tanpa pemimpin yang jelas, pasukan mereka akan kacau. Kita bisa menargetkan mereka secara langsung, dan saat mereka kehilangan arah, kita bisa menyerang dengan lebih mudah. Ratu Balkis merenung sejenak, menyusun rencana dalam benaknya. Jika kita melakukannya, kita harus sangat hati-hati. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyadari niat kita. Kita harus mengendap-endap, memilih waktu yang tepat. Dan jika kita berhasil, kita harus cepat menarik diri. Jangan beri mereka kesempatan untuk melawan balik. KHL mengangguk, sepakat dengan rencana tersebut. Malam itu, pasukan Sabah, yang dipimpin oleh Ratu Balkis bergerak diam-diam menuju pusat komando Raja Timur. Keberhasilan mereka akan menjadi kunci kemenangan, tetapi resikonya sangat besar. Jika mereka gagal, pasukan Raja Timur akan semakin menguat dan menggulung mereka habis-habisan. Saat malam semakin larut, pasukan Sabah bergerak melalui jalan-jalan tersembunyi yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Mereka bergerak cepat dan dengan hati-hati, seperti bayangan yang tak terdeteksi. Setiap langkah dipikirkan dengan matang, dan setiap keputusan dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian. Setiba di dekat markas musuh, mereka menemukan bahwa Raja Timur tengah beristirahat. Tentara yang berjaga terlihat lengah, dan inilah saat yang tepat untuk bertindak. Dengan sigap, pasukan Sabah menyerbu markas tersebut. Beberapa jenderal pasukan Raja Timur yang sedang berkumpul di ruang rapat terkejut. Dalam sekejap, mereka diserbu dan ditangkap, tak mampu melawan serangan yang begitu cepat dan terencana. Sementara itu, di barisan depan, pasukan Sabah yang tersisa melancarkan serangan mendalam ke arah pasukan yang masih terjebak di medan perang. Tanpa pemimpin yang jelas, pasukan Raja Timur mulai kacau. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa komandan mereka yang terpojok terpaksa menyerah, sementara yang lain mencoba melarikan diri. Namun, meskipun serangan ini memberikan keuntungan besar, Ratu Balkis tidak berani untuk merayakan kemenangan terlalu cepat. Ia tahu, meskipun pasukan Raja Timur kehilangan arah, mereka masih punya kekuatan dan mereka pasti akan membalas. Keputusan ini bisa berbalik menjadi bumerang jika tidak ditangani dengan bijaksana. Ratu Balkis memutuskan untuk menarik pasukannya kembali ke posisi aman. Setelah misi berhasil, pasukan Sabah kembali ke benteng mereka, tetapi rasa lega masih jauh dari dirasakan. Perang ini masih belum berakhir, dan musuh mereka masih berbahaya. Raja Timur pasti akan merencanakan balasan yang lebih mengerikan. Di saat yang sama, pasukan Raja Timur yang tersisa mundur dan mempersiapkan rencana baru. Mereka mengubah strategi mereka untuk menghindari jebakan yang telah dipasang oleh Sabah. Raja Timur kini sadar bahwa perang ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal siapa yang lebih cerdik dan lebih siap. Keberhasilan misi ini memberi Sabah keuntungan besar, namun Ratu Balkis tetap waspada. Ini baru permulaan, katanya dengan tegas kepada para penasihatnya. Kita harus mempersiapkan langkah selanjutnya. Kita tidak boleh lengah, meskipun kita baru saja mendapatkan kemenangan. Rakyat Sabah kini semakin yakin dengan kemampuan Ratu Balkis. Namun, meskipun semangat mereka semakin kuat, mereka tahu bahwa pertempuran berikutnya bisa lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Ratu Balkis yang bijaksana dan penuh perhitungan tetap menjadi harapan mereka, bahkan di tengah perang yang semakin memanas. Kemenangan yang didapat Sabah dalam serangan malam itu tidak sepenuhnya memberikan ketenangan. Meski pasukan Raja Timur kehilangan banyak pemimpin penting, dan moral mereka sangat terpuruk, ancaman besar masih membayangi. Raja Timur, yang dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi, tidak akan mudah menyerah. Di dalam hatinya, ia merencanakan serangan balasan yang lebih dahsyat. Ratu Balkis, meskipun merasakan kemenangan sementara, tetap tenang dan waspada. Ia tahu bahwa perang ini bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga soal strategi jangka panjang. Ia mengumpulkan penasihat-penasihat terbaiknya dan memimpin pertemuan penting untuk merumuskan langkah selanjutnya. Setelah serangan malam yang mengguncang pasukan Raja Timur, Ratu Balkis memutuskan untuk menunggu. Menunggu musuh mengungkapkan kelemahan mereka, dan menunggu momen terbaik untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar. Namun, Raja Timur yang merasa terpojok dan malu dengan kekalahan sebelumnya, bersiap melancarkan serangan besar yang tak terduga. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan segala kekuatan yang mereka miliki, mempersiapkan serangan yang jauh lebih kuat. Tidak hanya dengan kekuatan militer, Raja Timur juga berusaha menggerakkan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain yang selama ini memiliki hubungan tidak begitu akrab dengan Sabah.
Ia berharap dengan menggabungkan kekuatan ini, ia bisa mengalahkan Sabah dalam satu pertempuran terakhir. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, ketika langit gelap gulita dan udara terasa berat, Raja Timur memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Kali ini, mereka tidak akan menyerang secara terburu-buru, tetapi dengan strategi yang lebih terencana dan lebih cerdik. Mereka akan menyerbu dari beberapa arah sekaligus, mencoba untuk mengecoh pertahanan Sabah yang semakin rapat. Raja Timur ingin memastikan bahwa Sabah tak akan bisa bertahan lama. Namun, di balik kebingungannya, Ratu Balkis mengetahui bahwa musuh mereka sudah mempersiapkan serangan besar. Ia merasa bahwa perang ini akan mencapai klimaksnya dalam waktu yang sangat dekat. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan latihan intensif, meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi serangan musuh yang lebih besar. Seiring waktu, informasi terus mengalir dari mata-mata Sabah. Pasukan Raja Timur sudah semakin dekat dengan ibu kota. Sabah sudah siap dengan pertahanan terkuat mereka, dan Ratu Balkis memutuskan untuk memperkuat pasukan di titik-titik strategis. Di luar benteng, pasukan gerilya Sabah siap menyergap dari balik pohon dan bebatuan, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Di pagi yang gelap itu, Ratu Balkis memimpin pasukannya untuk mengambil posisi mereka. Masing-masing mengetahui bahwa ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib kerajaan mereka. Pasukan Sabah terlibat dalam pertarungan yang menegangkan, yang penuh dengan pergerakan cepat dan manuver berbahaya. Serangan musuh datang begitu tiba-tiba, seolah-olah tidak ada ruang untuk bernafas. Tetapi pasukan Sabah tetap bertahan. Di tengah kekacauan itu, Ratu Balkis tetap berada di garis depan. Kepemimpinannya yang tegas dan penuh kebijaksanaan membawa semangat juang yang luar biasa. Setiap kali pasukannya terdesak, ia memimpin mereka dengan keberanian yang tidak kenal takut. Dalam situasi yang paling genting sekalipun, Ratu Balkis tidak pernah kehilangan arah. Matanya yang tajam menilai setiap gerakan musuh, dan pikirannya cepat merumuskan langkah-langkah berikutnya. Namun, meskipun pasukan Sabah bertempur dengan gigih, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa pasukan Raja Timur semakin mendekat. Mereka semakin banyak, semakin kuat. Ratu Balkis merasa kelelahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Namun tekadnya untuk melindungi rakyatnya membuatnya terus maju, langkah demi langkah. Ia tahu bahwa kerajaan ini adalah segalanya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh generasi yang akan datang. Titik balik datang saat Ratu Balkis menerima informasi yang mengejutkan. Raja Timur telah menyiapkan serangan terpisah dari arah yang tak terduga. Ternyata, pasukan yang telah dia kerahkan sebagian besar untuk menekan Sabah, disebar kembali untuk menutup celah pertahanan yang dianggap lemah. Ratu Balkis segera memahami bahwa inilah kesempatan untuk mengalahkan pasukan Raja Timur dalam satu serangan balasan yang mengubah alur pertempuran. Tanpa membuang waktu, Ratu Balkis memimpin pasukan Sabah dalam serangan mendalam ke posisi musuh yang paling rentan. Pasukan Sabah yang selama ini telah berlatih dalam serangan gerilya, bergerak cepat dan efektif, seperti air yang mengalir melalui celah-celah batu. Raja Timur yang awalnya percaya bahwa pasukannya telah menguasai medan, kini terperangkap dalam serangan balik yang begitu cepat dan mematikan. Kekacauan melanda pasukan Raja Timur, yang kini terpecah belah. Sebagian besar pasukan mereka mulai mundur, dan pasukan Sabah berhasil merebut kembali beberapa posisi penting. Kemenangan ini semakin mendekat. Ratu Balkis, meskipun merasa lelah, tetap bersikap tenang, memimpin pasukannya dengan kepala dingin, dan memastikan agar setiap langkah diambil dengan hati-hati. Namun, meskipun pasukan Raja Timur mulai kehilangan kendali, Ratu Balkis tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Dia merencanakan serangan penutup yang akan mengakhiri pertempuran ini dengan kemenangan Sabah. Di saat-saat terakhir, Ratu Balkis memimpin pasukannya untuk merebut markas utama musuh. Saat pasukan Raja Timur sudah kehabisan amunisi dan kekuatan, akhirnya mereka dipaksa untuk menyerah. Dengan jatuhnya pasukan Raja Timur, Sabah merayakan kemenangan besar. Ratu Balkis, yang selama ini menjadi pemimpin yang tak kenal lelah, melihat kerajaan yang ia pimpin selamat dan aman dari ancaman besar. Namun, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari babak baru untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran kerajaan Sabah. Perang yang telah berlangsung lama itu akhirnya mencapai titik akhirnya. Pasukan Raja Timur, yang pada awalnya sangat percaya diri, kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pasukan Sabah, yang dipimpin oleh Ratu Balkis berhasil meraih kemenangan gemilang,
mengusir musuh dari tanah mereka dan memastikan bahwa ancaman terhadap kerajaan mereka telah berakhir. Namun, meskipun kemenangan itu sangat berharga, bagi Ratu Balkis, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Di tengah suasana kemenangan, Ratu Balkis kembali ke istana dengan hati yang penuh beban. Meski wajahnya menunjukkan kebanggaan atas apa yang telah dicapai, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia kini harus memimpin kerajaan dalam masa yang penuh tantangan. Setelah peperangan panjang, pembangunan kembali negeri Sabah menjadi prioritas utama. Banyak kota yang hancur, ladang-ladang yang terbakar, dan kehidupan yang terhenti sementara. Semua itu membutuhkan perhatian dan kebijakan yang bijak. Sementara itu, rakyat Sabah yang telah melalui banyak penderitaan mulai merasakan kedamaian yang mulai kembali. Mereka memandang Ratu Balkis dengan rasa hormat yang mendalam. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam menghadapi perang telah menumbuhkan rasa cinta dan loyalitas yang besar dari seluruh rakyat. Mereka tahu bahwa Ratu Balkis bukan hanya seorang pemimpin yang tangguh dalam pertempuran, tetapi juga seorang pemimpin yang peduli dengan nasib rakyatnya. Namun, bagi Ratu Balkis, kemenangan dalam pertempuran hanyalah langkah awal. Ia mengerti bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya akan dikenal karena keberhasilannya dalam perang, tetapi juga karena kemampuannya untuk membangun dan memajukan kerajaan setelah perang berakhir. Dalam waktu yang singkat, ia mulai merancang program-program untuk mengembalikan kemakmuran kerajaan Sabah. Pembangunan kembali kota, pemulihan ekonomi, dan pemulihan semangat rakyat menjadi fokus utamanya. Ratu Balkis juga memandang bahwa perdamaian sejati bukan hanya tentang menghentikan pertempuran fisik, tetapi juga tentang menciptakan perdamaian di hati rakyat. Untuk itu, ia mengutus para utusan untuk menyebarkan kabar baik tentang perdamaian dan mengajak kerajaan-kerajaan tetangga untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ia ingin mengubah Sabah menjadi simbol kedamaian dan kemakmuran di kawasan tersebut. Salah satu hal yang paling penting bagi Ratu Balkis adalah menjaga ajaran agama dan nilai-nilai moral dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam setiap keputusan yang ia buat, ia selalu berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan kerajaan dengan kepentingan rakyat. Ia percaya bahwa hanya dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan hati, sebuah kerajaan bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Pada suatu malam yang tenang, saat Ratu Balkis merenung di istana, ia teringat kembali pada hari-hari kelam sebelum perang, saat ia menghadapi dilema besar tentang bagaimana memimpin rakyatnya dalam menghadapi ancaman luar. Ia merasa bersyukur atas kebijaksanaan yang telah diberikan kepadanya, dan ia berjanji untuk terus menjaga kerajaan Sabah agar tetap aman dan makmur. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kebangkitan negeri ini. Semua orang, dari rakyat biasa hingga para pemimpin daerah, memiliki peran penting dalam membangun kembali kerajaan ini. Ratu Balkis kemudian mengingat pertemuan penting yang pernah ia lakukan dengan Nabi Sulaiman, seorang nabi yang tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kesalehannya yang luar biasa. Perjalanan spiritual yang dihadapi Ratu Balkis, yang akhirnya membawanya kepada keyakinan yang lebih kuat kepada Tuhan, menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil dari perjuangan fisik, tetapi juga hasil dari bimbingan Tuhan yang memberinya kekuatan untuk memimpin. Dalam waktu yang singkat, kerajaan Sabah mulai kembali pulih. Ekonomi yang sempat terpuruk akibat perang, kini mulai berkembang kembali. Infrastruktur dibangun, dan perdagangan dengan negara-negara tetangga semakin berkembang. Rakyat mulai merasakan kemakmuran yang sebelumnya terenggut oleh perang. Ratu Balkis merasa bahwa meskipun perjuangan berat telah mereka lalui, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan yang lebih besar. Namun, meskipun banyak yang memuji kesuksesannya, Ratu Balkis tetap rendah hati. Ia tahu bahwa dunia ini sementara, dan tak ada kekuasaan yang abadi. Baginya, yang terpenting adalah meninggalkan warisan yang baik untuk generasi mendatang. Sebuah warisan yang tidak hanya berupa bangunan atau harta, tetapi juga nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman hidup. Sebuah kerajaan yang kuat tidak hanya dilihat dari berapa banyak tanah yang dikuasai, tetapi juga dari bagaimana kerajaan tersebut menjalani hidup dengan penuh keadilan, kebaikan, dan kedamaian. Akhirnya, setelah melalui banyak perjuangan dan tantangan, Ratu Balkis menjadikan kerajaan Sabah sebagai simbol perdamaian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dan namanya pun dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana, pemberani, dan adil. Warisan yang ia tinggalkan, baik dalam hal pemerintahan, moral, maupun spiritual, menjadi cermin bagi generasi-generasi berikutnya. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih, Ratu Balkis akhirnya wafat dalam keadaan yang penuh kehormatan.
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di seluruh pelosok negeri Sabah. Rakyat berkabung selama berbulan-bulan, mengenang pemimpin agung yang telah membimbing mereka melewati masa-masa tergelap hingga mencapai kemakmuran yang tiada tara. Namun warisan yang ditinggalkan Ratu Balkis tidak sirna bersama kepergiannya. Sebaliknya, pengaruhnya semakin kuat dari tahun ke tahun. Sistem pemerintahan yang ia bangun, berdasarkan prinsip keadilan, ketegasan, dan kepedulian kepada rakyat, menjadi fondasi utama kerajaan Sabah di masa-masa berikutnya. Para pemimpin sesudahnya menjadikan hukum-hukum yang ia tetapkan sebagai standar pemerintahan, menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, serta keseimbangan antara kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Kematian Ratu Balkis membawa perubahan besar dalam hukum kerajaan. Ia dikenal sebagai pelopor dalam merumuskan undang-undang yang melindungi rakyat kecil, memperkuat kedudukan perempuan dalam masyarakat, serta mengatur perdagangan dengan penuh keadilan. Bahkan, setelah kasus-kasus kelam yang pernah melanda kerajaannya, seperti ancaman luar dan pengkhianatan dari dalam, hukum yang ditinggalkannya menjadikan Sabah sebagai negeri yang damai, makmur, dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Kehidupan rakyat setelah wafatnya Ratu Balkis tetap dalam naungan kemakmuran. Mereka hidup dengan berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan oleh sang ratu: kejujuran, keteguhan hati, kesabaran dalam ujian, serta ketundukan kepada kehendak Tuhan. Dengan tradisi itu, Sabah tumbuh menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, serta menjadi salah satu contoh kejayaan di masa lampau yang tak lekang oleh zaman. Dari kisah agung ini, kita belajar bahwa kekuasaan yang disertai kebijaksanaan dan kasih sayang akan membuahkan keberkahan yang panjang. Bahwa dalam menghadapi kesulitan, keteguhan hati dan kecerdasan dalam mengambil keputusan mampu mengubah nasib sebuah bangsa. Dan yang terpenting, bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang menempatkan amanah rakyat di atas kepentingan pribadinya, serta selalu ingat bahwa segala sesuatu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali saya sampaikan, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Terima kasih sahabat Jendela Hazanah, sudah menyimak perjalanan panjang kisah Ratu Balkis yang penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share agar lebih banyak orang dapat mengambil pelajaran dari kisah penuh inspirasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.